Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Herian, NIM 19060474071 dari PKU 2020B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan tentang radikalisme dan terorisme. Sebelum saya mempresentasikan tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, saya akan mengabsen anggota-anggota yang akan saya ajak diskusi. Yang pertama ada 046 Dwi Sabekti Wicaksono, apakah hadir? Hadir Mas, hadir. 048 Muhammad Renaldi, apakah hadir? Hadir Mas. 050 Fatur Rahman, hadir? Hadir. 058 Putra Danu Damara, hadir? Hadir. 061 Ahmad Alwan, hadir? Hadir. 066 Arik Mumtaz Putra Purnama, Hadir. 1 Saras Putri Nugikmah, hadir? Hadir. 072 Ahmad Sofiuddin, Hadir. 074 Ahli Hajan. Mungkin Mas. Oke. 075 Yusuf Prayogi, hadir? Hadir. 077 Tegar Dwi Saputra, Hadir. 078 Muhammad Bagus Firzam, apakah hadir? Itu Mas, terkendala sinyal nggih. Oh, nggih. Mohon maaf, saya kira saya yang terkendala sinyal. Oke, langsung saja. Indonesia, target radikalisme dan terorisme. Target radikalisme dan terorisme yang berada di Indonesia, yang pertama ada keberagaman paham dan keyakinan beragama. Yang kedua, banyak gerakan radikal. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berjihad di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia. Yang keempat, kepulauan warga negara Indonesia dari Suriah ke Indonesia yang memicu persebaran benih radikalisme dan terorisme. Yang kelima, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keenam, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap toleransi dan kerukunan bangsa. Terorisme yaitu suatu tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial, maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi, dan kekerasan terhadap masyarakat suatu wilayah atau suatu negara tertentu sebagai pembenaran untuk mencapai tujuannya. Terorisme kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan dan cara-cara yang luar biasa, seperti 1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia, hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut. Yang kedua, target terorisme bersifat random dan indiskriminat yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. Yang ketiga, kemungkinan digunakan senjata-senjata pemusnah massal dengan pemanfaatan teknologi modern. Yang keempat, kecenderungan terjadi sinergi negatif antara organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional. Yang kelima, kemungkinan kerjasama antar organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional. Yang keenam, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan nasional. Potensi radikalisme sosial. Sekitar 108 juta Muslim Indonesia tidak radikal. Dan sekitar 11 juta Muslim Indonesia bersedia radikal. Sekitar 600.000 Muslim Indonesia pernah terlibat tindakan radikalisme. Diproyeksi dari 150 juta pemilih Muslim nasional, mereka yang berpotensi
atau rentan terhadap radikalisme sosial keagamaan, serta dengan penduduk ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya adalah radikalisme. Seiring berjalannya waktu, radikalisme dapat menjadi perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Upaya pencegahan radikalisme. Yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik di bidang akademis sosial, keagamaan, seni budaya, maupun olahraga. Yang ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleransi, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah keagamaan. Yang keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan tersebut akan sia-sia. Ciri-ciri gerakan radikalisme. Yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal. Mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok yang lain dan tidak sependapat dengannya. Mereka memposisikan diri seolah-olah paling bertanggung jawab untuk meluruskan kembali manusia yang tidak sepaham dengannya. Yang kedua, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan serta gaya pakaian. Selain itu, mereka juga mengutamakan aktualisasi negara Islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut. Yang ketiga, menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa dan publik. Yang keempat, mudah mengkafirkan orang lain. Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tidak sepaham dengan pemikiran serta tindakannya. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan 2 warna saja, yaitu hitam dan putih. Yang kelima, tertutup dengan masyarakat. Mereka lebih banyak bergaul dengan komunitas dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar. Yang keenam, ada apolitik, tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Faktor-faktor pencetus radikalisme. Yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik atau selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain itu salah. Yang ketiga, eksklusif atau membedakan diri dengan umat Islam umumnya. Yang keempat, revolusioner atau cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Motivasinya, faktor internasional, ketidakadilan global atau negara barat melakukan penindasan terhadap agama tertentu. Proses damai mustahil, kekerasan jalannya yang paling tepat untuk perubahan. Penjajahan atau imperialis, neokolonialisme, neoliberalisme, dan lain-lain. Yang kedua, faktor domestik, yaitu persepsi ketidakadilan, kesejahteraan, pendidikan, kecewa pemerintah, balas dendam. Yang ketiga, faktor kultural, pemahaman agama yang dangkal,
dan penafsiran kitab suci yang sempit. Kemudian terorisme. Faktor pencetusnya adalah setiap orang yang dengan senjata menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara luas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis atau lingkungan hidup dan fasilitas publik atau fasilitas internasional. Media penyebaran paham radikalisme. Radikalisme antara lain satu, pendekatan personal. Yang kedua, forum diskusi. Yang ketiga, media publikasi. Yang keempat, internet. Sedangkan isu penyebaran radikalisme dapat melalui doktrin. Yang pertama, ketidakadilan. Yang kedua, perubahan ekonomi. Yang ketiga, ancaman internasional. Yang keempat, pemahaman agama. Pendekatan personal, sasaran kepada keluarga, teman, orang-orang yang terdekat. Forum diskusi, pengajian, grup PKK dan sebagainya, dan kelompok kajian. Media publikasi, poster atau tabloid, internet, website, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lainnya. Agama mestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda tidak memaknai sebagai ancaman antar kelompok keagamaan itu sendiri. Kehadiran agama yang berbeda-beda itu mestinya mengintegrasi, bukan malah dijadikan perbedaan sosial atau sumber kekerasan. Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluk sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Menjaga kondusivitas daerah. Yang pertama, deteksi dini dan pemetaan potensi stabilitas yang mempengaruhi dinamika politik lokal. Yang kedua, pemanfaatan modal sosial atau pendekatan sosial kultural. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Yang keempat, penguatan fungsi intelijen data atau info yang akurat. Dan yang kelima, pendidikan sosial, politik, dan budaya kepada elemen masyarakat. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Sebentar, belum saya buka untuk sesi tanya jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan atau sekian yang bisa saya presentasikan. Untuk sistem tanya jawab saya buka. Silakan yang ingin. Saya, Mas. Ya, Tegar Saputra. Silakan. Kan tadi Mas Rian sendiri bilang bahwa untuk memperkecil kemungkinan terjadinya radikalisme itu mendekatkan dengan cara faktor kultural, Mas. Tidak hanya dengan cara kultural, tetapi dengan agama juga dan Iya. Maksudnya salah satu itu kultural itu menjadi salah satu faktor ya. 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 Sedangkan saya membaca sendiri di web resmi bahwa salah satu penunjang untuk mendorong radikalisme di Indonesia sendiri itu adalah faktor kultural. Gimana, Mas, menurut Anda? Apa yang menyebabkan faktor kultural itu menjadi perkembangan radikalisme di Indonesia sendiri? Oke, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya, Mas. Sebentar.
Ya, Arik, silakan. Begini Mas Rian. Apa ya? Adakah toleransi antara agama dan terorisme? Sebentar, tadi yang tanya siapa ya? Sepertinya Arik. Mas Supri, Mas. Bukan. Oh, Ahmad Ahmad. Syafiuddin. Ahmad Syafiuddin. Maaf. Ya, silakan Ahmad Syafiuddin. Adakah toleransi antara agama dan terorisme? Tidak, Mas. Itu Mas. Mohon maaf, Pak Mana? Sofian. Putus-putus ya. Apakah ada toleransi antara umat beragama dengan terorisme? Ada toleransi antara umat beragama dengan teroris. Apakah ada toleransi antara umat beragama dengan terorisme? Ya. Izin bertanya, Mas, boleh? Oke, silakan. Pertanyaan pertama, apa Dulu. penyebab kita sebagai mahasiswa ya? Apa penyebab mahasiswa itu larut dalam gerakan radikalisme? Pertanyaan yang kedua, mengapa anak muda itu rentan dan mudah tergoda oleh radikalisme? Bisa aku jawab, enak jawab dari Raisa dan Rian. Sebentar nggih, Mas Tegar. Sebentar. Sinyal saya putus-putus. Yang pertama, apa penyebab mahasiswa itu larut dalam gerakan radikalisme? Yang kedua, mengapa anak muda rentan dan mudah tergoda oleh radikalisme? Halo? Apakah sudah jelas suara saya? Iya. Ayo Mas Rian, waktunya mepet Mas Rian. Ayo. Ayo Mas Rian, ini saya ada jadwal imam masjid. Waktunya kurang dari 7 menit ya teman-teman. Mas Iya, Rian ini sebentar. menonton. Sebentar. Sinyal saya sulit. Tapi ini ngomongnya lancar ya. Oh, ya udah, saya off cam ya. Langit. Ya. Bukan petir. Ya, Mbak Saras, tadi coba diulang pertanyaannya. Satu saja. Pertanyaan Yang intinya, kedua, mengapa anak-anak itu mudah terpengaruh dan tergoda oleh radikalisme? Izin menjawab Mbak Saras.
Enggak, Mas. Monggo. Begini, karena anak muda sangat rentan dan tergoda oleh radikalisme. Pada umumnya, kaum muda terpapar ideologi karena tergolong masih labil. Mereka pada umumnya sedang berproses untuk menemukan jati diri. Di tengah proses identifikasi jati diri, itulah para pelajar remaja dan muda tergoda ideologi radikalisme. Itu, Mbak. Apakah Betul. Masya Allah. Matur suwun, Mas. benar? Orang Ya, Mas saya- Sami-sami. Saya izin menambahkan jawaban dari Ahmad Sofyuddin. Mengapa anak-anak itu mudah tergoda oleh radikalisme? Nah, anak muda itu emosinya masih belum terkontrol ya, masih mudah emosi. Yang pertama, yang kedua pemikirannya juga masih labil. Jadi dia masih belum punya prinsip dan belum bisa menemukan jati dirinya. Tapi setelah berusia 25 tahun ke atas, mereka akan bisa berpikir secara logis dan emosinya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Mas, tapi kan Upaya gini. Saya mau bertanya, Mas, untuk pernyataan Anda. Kan Simon tadi bilang di atas 25 bisa menentukan emosi sendiri, Mas. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak tersangka tersangka radikalisme di Indonesia yang mempunyai usia di atas 25 tahun. Gimana menurut Anda? Iya, Mas Rian. Karena dewasa itu bukan dilihat dari umurnya, Mas. Gimana Menurut itu? saya itu umur itu tidak menjadi patokan untuk menjadi orang lebih dewasa di usianya sendiri, Mas. Iya, saya Iya, Mas. tahu. Iya, saya tahu memang umur tidak menjadi patokan soal kedewasaan. Tetapi di umur tetapi di umur 26 tahun ke atas itu adalah itu di masa masa pemikiran manusia itu menjadi logis dan bisa Belum berpikir. tentu, Mas. Nggak semuanya orang tuh punya pemikiran kayak gitu. Kayak aku dan kamu aja loh, Mas. Pemikirannya beda. Iya, Mas. Jadi menurut saya itu mungkin saja di bawah umur 25 tahun bisa memikirkan, oh ini tidak baik atau ini baik. Jadi kita tidak mengikuti radikalisme yang ada. Jadi ya umur itu tidak menentukan kita, Mas. Menurut Iya, dan saya umur itu jawaban Anda nggak benar, tapi kurang dipermasalahkan, tepat. Mas. Ya, setuju. Saya bukan mempermasalahkan umurnya, tetapi saya itu gimana ya? Sampean tidak mempersalahkan umur, Mas, tapi jawabannya sampean itu terkaitkan umur dengan pemikiran yang logis. Izin masuk, waktunya kurang 3 menit kurang. Soalku jawaban Mas Rian. Ngawur ora dijawab. Iya. Cuma Oke. Untuk pertanyaan dari Mbak Sarah sudah clear ya, sudah bisa diterima ya. Kita next pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya radikalisme tentang kultural? Sebenarnya belum sih ya, tapi ya sudahlah ya. Ikhlaskan ya Mbak Saras ya. Santai aja. Waktunya limit. Oke. Begini, radikalisme akan tumbuh subur di suatu negara, di suatu kultural ketika 3 faktor pendukung yakini. Yang pertama, jaringan antar kultural. Yang kedua, budaya sosial dan budaya. Yang ketiga, dan masyarakat. Jadi, yang menyebabkan terjadinya radikalisme tentang kultural itu ya 3 tadi. Yang pertama, sosial budaya. Yang kedua, masyarakatnya. Dan yang ketiga, faktor pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi itu masih untuk mendorong radikalisme yang terjadi di Indonesia.
Iya, seperti itu. Tapi sedangkan di materi Karena Anda menjelaskan bahwa faktor kultural itu menjadi penghambat berkembangnya radikalisme, itu merupakan berkontradiksi untuk pernyataan dan jawaban Anda kali ini, Mas. sebenarnya itu 50-50 ya. Karena pada Pancasila Dua. kedua. Nah, itu masih kalau menurut saya tentang kultural yang dikaitkan dengan radikalisme itu masih ambigu. Seperti itu. Izin Bagaimana, masuk, Mas? izin masuk. Tegar? Waktunya kurang dari 1 menit, segera diakhiri. Oke. Bagaimana Mas Tegar, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, sekian diskusi hari ini tentang materi tentang radikalisme dan terorisme. Mohon maaf apabila jawaban saya masih kurang memuaskan, dan saya juga masih belajar ya tentang terorisme dan radikalisme ini. Sekian dari saya. Apa ada salah kata, saya mohon maaf. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.